berlama-lama, mungkin saya langsung ke materinya ya. Mungkin materinya cukup padat, ya kan ya. Nanti bisa saya langsung ke ini ya. Ya next ya, sebentar ya. Saya langsung ke ini ya. Ya next ya, sebentar ya. Ya next ya Pak. Lanjut. Jadi eh, materinya nanti ada mengenai ketentuan perbankan syariah itu secara umumnya nanti mungkin saya bisa cepat gitu kan ya. Nanti lingkup usaha produk perbankan syariah ya mungkin saya bisa agak lambat lagi. Nanti akad-akad perbankan syariah. Nah ini agak jelimet ya nanti bahasanya nih kebanyakan bahasa Perancis ya. Perancis Arab gitu ya. Jadi agak repot gitu sering ketukar-tukar gitu ya yang sudah pengalaman di perbankan, konven juga sering terbalik-balik ya kan ya, tapi nggak apa-apa. Saya mulai dari yang hal yang sederhana dulu. Terus nanti juga ada struktur akad pembiayaan, bagaimana sih ya kan. Terus nanti ada peranan notaris ya dalam perbankan syariah, bagaimana. Dan terakhir nanti 30 menit terakhir akan ada apa, uh, tanya jawab gitu ya. Nah, ketentuan perbankan syariah, ya next ya Pak ya. Ketentuan perbankan syariah itu nanti sama seperti yang di konven ya kan ya. Jadi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga yang di konven. Tapi ada kekhususannya untuk yang di syariah itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip syariah ya kan ya. Jadi nanti ketentuan perbankan syariah itu ada Undang-Undang BI sama juga berlaku ya. Nanti ada OJK, ada KUH pidana, ada KUH perdata, ada TPPU ya, money laundering ya. Nanti juga ada ITE, ada Tipikor, ada Undang-Undang PT, yayasan, koperasi. Dan pengikatannya, kalau untuk pengikatan jaminan secara syariah itu menganut juga hukum positif, misalnya hak tanggungan, fidusia ya kan nanti juga ada untuk gadai ya kan dan juga misalnya untuk pengikatan hak milik intelektual jadi sama seperti di hukum positif jadi nanti yang membedakan apa sih yang diperbankan syariah nanti saya akan uh, melanjutkan lagi ya nah dasar dari perundang-undangan gitu ya ya next Pak ya perundang-undangan yaitu berdasarkan undang-undang ya sama ya seperti di konven ya. Jadi yang membedakan di sini saya ambil langsung aja ya, membedakan antara konven dengan syariah. Kalau yang syariah itu menganut prinsip-prinsip syariah ya kan ya. Jadi nanti apa sih yang prinsip-prinsip syariah itu sendiri ya? Jadi akad-akadnya itu apa aja gitu. Jadi akad-akadnya itu prinsipnya itu dibagi nanti ada yang prinsip bagi hasil, ya kan ada prinsip nanti ada penyertaan modal, ada jual beli, ya kan ada sewa, ya kan seperti leasing, ya kan ya. Nah itu menyangkut juga yang di perbankan syariah. Jadi nanti di perbankan syariah itu lebih luas cakupannya ya kan ya kegiatan usahanya dibanding dengan yang konven. Karena kalau di syariah itu nanti ada juga mengenai sewa gitu kan ya. Misalnya, tapi kalau di perbankan konven itu sewa tidak ada ya kan. Terus nanti ada prinsip bagi hasil ya kan ya, ada prinsip jual beli ya kan. Nanti yang membedakan antara syariah dengan yang konven itu banyak gitu kan. Dan banyak turunan-turunan dari akad-akad perbankan syariah. Nanti saya akan bukakan lebih detail lagi ya kan di halaman berikutnya gitu ya. Next ya. Nah, prinsip syariah. Jadi yang bank syariah, nanti bank syariah itu dibagi ya kan ya ada yang sifatnya ada yang bank umum, ada juga yang BPR syariah ya kan bank umum syariah atau BUS gitu ya. Jadi sama seperti bank umum yang di konven ya kan ya itu sifatnya dia memberikan lalu lintas nanti ada lalu lintas pembayaran ya kan ya lalu lintas dan juga ada juga untuk penghimpunan dana ya kan ada juga untuk penyaluran dana ya kan tapi kalau yang untuk BPRS itu dia tidak memberikan lalu lintas pembayaran ya kan ya dia hanya untuk yang penyaluran pembiayaan saja.
Dan juga ada juga yang namanya nanti unit usaha syariah. Jadi unit usaha syariah itu adalah unit usaha dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk, tapi nanti ada unit usaha syariahnya tersendiri. Dia yang menjalankan prinsip syariah. Nanti pembukuannya juga beda dengan yang di konven gitu ya. Jadi agak beda ya kan. Nah, yang next ya. Nah, ini yang sangat penting ini ya, sangat penting. Nah, ini merupakan apa semacam uh, penting sekali ya untuk diketahui ya, terutama yang untuk ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perbankan syariah apa sih, ya kan ya, yang perbankan syariah, ya kan. Nah, kita nanti lihat dulu ya. Jadi di sini nanti ada yang warnanya kuning, yang ada juga yang warnanya hijau. Yang warnanya kuning itu merupakan regulasi. Jadi regulasi, sedangkan yang warna hijau itu merupakan referensi. Jadi kalau yang regulasi ini ketentuan ini bersifat ya mengikat gitu ya. Jadi mengikat perbankan syariah. Tapi kalau yang warnanya hijau, misalnya nanti ada Majelis Ulama Indonesia, jadi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, ya kan Majelis Ulama Indonesia, dan juga misalnya nanti ada ketentuan-ketentuan akuntansi, ya kan yang mengenai yang syariah, itu sifatnya cuman hanya regulasi, apa sifatnya referensi. Jadi dia tidak mengikat, jadi bukan merupakan ketentuan perundang-undangan. Jadi perbankan syariah itu ada yang kaitannya regulasi, itu ada yang kaitannya langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung misalnya nanti ada perbankan syariah, ada undang-undang perbankan, ada PBI, yaitu diatur juga di POJK, di SOJK, dan ada juga yang tidak terkait langsung, ya misalnya nanti ada undang-undang peradilan agama, penyelesaian sengketa, atau undang-undang PT juga berlaku, yayasan, hak tanggungan ya untuk pengikatan ya, hak tanggungan, fidusia, undang-undang resi gudang, dan undang-undang pasar modal. Kalau misalnya perbankan itu sudah listing ya, sudah TPK, dan KUH Perdata, KUH Pidana itu juga berlaku bagi ketentuan di perbankan syariah, ya kan. Next ya. Nah, aspek hukum syariah ya, nanti aspek hukum syariah dibandingkan dengan yang hukum positif apa sih, ya kan ya. Nah, di sini eh, ada juga mengenai misalnya Al-Quran, hadis, ya dan fikih gitu ya. Nah, kalau keberlakuannya, kalau sumber hukum Al-Quran itu bersifat universal, jadi untuk seluruh dunia, ya kan ya ketentuan syariah yaitu, dan hadis itu sifatnya universal, itu berlaku secara umum gitu ya. Sedangkan kalau fikih itu sifatnya lokal ya kan ya. Jadi misalnya fatwa DSN kamu ini hanya berlaku di Indonesia. Kalau di Malaysia ya kebetulan waktu itu saya di CMB Niaga gitu ya. Malaysia di CMB Islamik gitu kan pernah juga ya. Lama juga ya soalnya sampai berapa tahun, 9 tahun di sana gitu ya. Kalau saya perhatikan fikih-fikih jadi perbankan syariah untuk yang di Malaysia itu berbeda dengan yang dianut di Indonesia, ya kan. Jadi nanti fikih yang berlaku di Malaysia berbeda dengan yang di Indonesia, ya kan. Kalau saya lihat itu fikih yang di Indonesia itu lebih konservatif ya kan dibanding dengan yang di Malaysia. Di Malaysia itu lebih banyak gitu kan ya, lebih apa, lebih bersifat lebih agak loose gitu ya saya bilang ya, dibanding lebih kurang konservatif dibanding dengan yang fikih yang ada di Indonesia gitu. Kalau di sini lebih lebih ketat. Mungkin nanti jual beli misalnya akad murabahah di Indonesia, kalau di Malaysia itu belum tentu ada gitu kan ya. Di sana mungkin namanya lain ya, namanya bai ya kan, atau misalnya jual beli. Jadi nanti di sana misalnya ada murabahah komoditi. Nah, murabahah komoditi di Malaysia itu untuk produk-produk treasury ya kan ya. Tapi kalau di Indonesia murabahah komoditi itu nggak bisa diterapkan ya kan ya. Saya pernah coba juga ya produk Malaysia untuk diterapkan di Indonesia, tapi sama BI ya kan sama waktu OJK yaitu nggak tidak dikasih lampu hijau ya kan ya. Jadi fikihnya emang agak beda ya kan ya. Mungkin uh, kita lebih berhati-hati, lebih konservatif yaitu dibanding dengan yang Malaysia gitu ya. Dan juga nanti ada lembaga legislatif, ada juga otoritas tertentu yang ditetapkan ya kan. Misalnya nanti ada undang-undang di lokal ya, undang-undang perbankan, peradilan agama,
KUH Perdata, ya kan ada PBI, SEBI, POJK, ya kan ya ini yang baru dari hukum negara sama seperti yang di konvensional gitu. Tapi yang membedakan di sini nanti ada undang-undang perbankan syariah, ya kan ya. Ya, next ya Pak ya. Next berikutnya. Nah, nanti di sini apa sih keberlakuan ya kan ya keberlakuan dari prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah saya bilang tadi ya, tadi itu ada yang ketentuannya, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau ya kan ya. Nah, kalau yang warnanya kuning itu berarti merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau berdasarkan di Indonesia hukum positif yang Undang-Undang 12 tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar, terus ada nanti ada TAP MPR, ya kan ya. Nanti uh, ada juga misalnya undang-undang, ada Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, ada peraturan kabupaten, ya kan. Dan ada juga ketentuan badan-badan, ya kan ya yang mengatur mengenai syariah. Misalnya nanti OJK mengeluarkan syariah sendiri, Bank Indonesia mengeluarkan ininya syariah sendiri. Itu nanti berdasarkan misalnya ada suatu fatwa nanti dituangkan dalam bentuk misalnya POJK, SEOJK, ya kan ya, dalam bentuk yang lain-lainnya gitu ya, bisa diterapkan. Jadi karena sudah berbentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, makanya nanti dia peraturan itu mengikat. Nah, yang membuat ini adalah waktu itu Komisi Perbankan, ya kan ya, Komisi Perbankan Syariah, ya kan ya, di Bank Indonesia. Nah, ada juga misalnya nanti di Aceh. Nah, di Aceh juga ada misalnya ada Konun. Nah, nanti di situ ada peraturan daerah provinsi. Dia mengeluarkan semacam peraturan daerah yang menerapkan bahwa semua perbankan yang ada di daerah istimewa Aceh itu harus berdasarkan prinsip syariah. Jadi nggak ada bank konvensional di sana. Jadi misalnya di Bank Mandiri atau di BNI atau di BRI semua itu pas pada waktu itu ya dengan berlakunya peraturan daerah dari daerah istimewa Aceh, konon itu semuanya berubah menjadi syariah. Jadi semua ya kan ya dikonversi menjadi syariah ya kan ya. Itu juga pernah saya alami sendiri untuk yang Bank Mandiri sebagian waktu itu diambil alih oleh Bank Syariah Mandiri untuk apa apa produk-produknya terus nanti untuk aset-asetnya juga nanti beralih karena dikonversi menjadi syariah ya kan ya. Next ya Pak ya. Nah, di sini juga nanti ada aspek hukum dalam perbankan syariah ya kan ya. Jadi nanti ada aspek hukum privat sama dengan konvensional, ada hukum acaranya, ada hukum penyelesaian sengketa, dan hukum publik yang berlaku ya. Nah, kalau yang syariah, ya kan ya, aspek hukum syariah nanti ada fatwa atau DSNU yang dituangkan nanti dalam bentuk PBI, SBI, POJK atau OJA oleh Komisi Perbankan Syariah tadi ya. Terus nanti juga ada yang aspek hukum konvensional seperti kayak perikatan, aspek hukum jaminan, dan aspek hukum lain. Kalau perikatan nanti di hukum akad-akad perbankan syariah itu agak berbeda dengan yang perikatan yang di hukum konvensional gitu kan ya. Ya kan. Nah, di sini juga kalau hukum jaminan, nah hukum jaminan itu sendiri nanti menganut ke hukum positif yang berlaku di Indonesia. Misalnya nanti ada hukum hak tanggungan itu juga berlaku di perbankan syariah. Hukum misalnya fidusia, ada gadai, ya kan ada resi gudang. Jadi nanti ada hak milik intelektual, ada hipotek untuk kapal laut ya. Itu atau juga untuk misalnya pesawat terbang gitu kan ya. Itu juga menganut ke prinsip ke hukum positif ya kan ya. Ke hukum positif ya. Ya, next ya Pak ya. Nah, terus mengenai ruang lingkup, nah ini juga ruang lingkup langsung next Pak. Ruang lingkup dari perbankan syariah, nah di sini agak berbeda ya kan ya saya katakan.
agak berbedanya kenapa sih di sini ya kan ya. Jadi nanti di sini kita akan ada giro yaitu tabungan yaitu bentuk lain. Nah, kalau giro, tabungan, deposito, kalau di konven itu berdasarkan base-nya itu bunga atau interest ya kan. Kalau di syariah itu tidak boleh ada kita menerima interest atau bunga ya kan. Ada yang namanya pinjaman nanti qard ya kan. Qard itu sendiri pinjaman itu tapi nanti bunganya itu nol itu. Jadi kalau kita minjam 100, balikinnya juga 100. Jadi tidak ada boleh kelebihan atau yield yang eh, dimasukkan itu sebagai pendapatan di dalam perbankan syariah. Nanti bagaimana sih akad qard itu sendiri nanti akan saya terangkan. Nanti juga ada akad yang sifatnya bagi hasil, yaitu mudharabah, ada musyarakah, ada misalnya musyarakah mudharabah, musyarakah ya kan ya. Itu ada nanti musyarakah mutanakisah yaitu atau decreasing ya kan ya. Itu macam-macam ya kan. Terus ada juga misalnya nanti ada akad pengambilan hutang gitu, akad hawalah ya kan ya, atau akad lainnya. Ada juga misalnya nanti eh, ini ya untuk prinsip akad ijaroh ya ke sewa gitu kan ya. Nah, sewa itu sendiri di dalam bank konvensional itu tidak ada gitu kan ya. Kayak misalnya leasing gitu ya, nggak ada. Atau misalnya nanti ada sewa, sewa beli gitu kan ya. Nah, sewa beli itu bagaimana sih ya kedudukannya gitu kalau di dalam hukum syariah itu diperbolehkan atau tidak ya kan. Nanti saya akan menerangkan. Juga nanti ada tagihan surat berharga, ada juga nanti untuk menyimpan barang dan surat berharga. Misalnya nanti ada SDB ya kan ya, safe deposit box itu juga ada ya, itu udah sesuai dengan syariah. Nanti juga ada wali amanat ya kan. Wali amanat itu misalnya di konven gitu kan ya. Kalau di syariah itu berdasarkan akad wakalah. Wakalah itu kayak semacam wakalah mewakilkan. Jadi kayak semacam pemberian kuasa. Nanti juga ada deposito, ada tabungan, tapi nanti akad-akadnya tuh beda-beda tuh. Untuk giro, akadnya nanti beda dengan yang tabungan, beda dengan yang deposito. Nanti mungkin aja nanti tabungan akadnya sama, misalnya mudharabah sama seperti deposito. Nanti saya terangkan juga. Terus ada juga akad-akad yang berdasarkan jual beli. Nanti ada akad jual beli itu ada yang namanya murabahah, ada yang namanya salam, ada yang namanya istisna, ya kan ya. Nah, itu merupakan turunan-turunan dari akad-akad jual beli. Nanti ada juga untuk eh, akad kartu debit, yaitu kan misalnya kartu debit itu umum bisa ya, kartu kredit juga ya. Kartu kredit setahu saya di Bank Syariah waktu itu masih ada ya. Kayak di Sembi Niaga itu punya kartu kredit sendiri ya. Yang untuk syariah ya kan ya. Terus nanti juga di BSI itu punya yaitu kan hasil dari BENIS ya, Bank BNI Syariah yaitu kan ya. Dulu yang melakukan produk itu BNI Syariah, terus di bawah merger jadi ke Bank Syariah Indonesia. Jadi Bank Syariah Indonesia juga punya kartu kredit syariah. Saya juga mungkin nanti kalau misalnya ada waktu banyak nanti saya akan menerangkan kartu kredit syariah kayak gimana sih, ya kan ya. Apa sih yang membedakan dengan yang konvensional? Gitu nanti bilang. Terus ada juga nanti berdasarkan ada misalnya nanti letter of credit yaitu bank garansi ya kan. Letter of credit nanti ada akadnya tersendiri ya. Misalnya nanti pakai bisa juga akadnya penjaminan ya kan ya kafalah atau bisa juga nanti untuk akad ada yang menggunakan wakalah ya kan ya. Nah, letter of credit itu sendiri ya kan ya kalau di konven itu berdasarkan kan UCP. Nah, UCP itu sendiri karena sifatnya penjaminan itu cocok dengan akad yang diperbankan syariah misalnya kafalah yang merupakan penjaminan. Jadi banyak produk-produk yang ada di luar konven itu sudah sesuai dengan akad-akad uh, syariahnya, tinggal memodifikasi ya kan membentuk menjadi produk-produk syariah. Jadi produk-produk syariah itu sendiri begitu luasnya gitu kan ya dibanding dengan akad-akad yang di konven. Kalau akad yang di konven ya kan ya misalnya ada nanti ada kredit itu saya rasa itu masih sifatnya apa ya konvensional tanda kutip ya masih sederhana. Tapi pas begitu nanti pas masuk ke akad pembiayaan di syariah itu nanti begitu complicated gitu kan ya. Nanti bisa juga nanti ada sindikasi syariah ya kan. Ada juga misalnya club deal syariah ya kan.
Nah, bisa juga diterapkan campuran antara bank syariah dengan bank konven, itu dibikin suatu sindikasi yang sifatnya campuran. Bagaimana teknisnya nanti saya juga akan bisa menerangkan atau mungkin nanti di next waktu ya, karena ini sifatnya kalau udah sindikasi itu atau club deal itu advance, itu banyak klausula-klausula hukum yang agak jelimet, yang complicated ya kan ya. Nanti mungkin lain waktu bisa saya jelaskan ya kan ya, karena sifatnya memang khusus gitu, nggak semua bank itu kan bisa melakukan sindikasi ya kan ya. Next ya Pak ya. Ini saya cepat aja gitu ya. Nanti terus ruang lingkup usaha ya kan ya, sama seperti ya di ruang lingkup dan produk-produk bus ya, bukannya bus ini nih ya Bank Umum Syariah ya. Produk-produknya apa aja sih nanti ya? Nanti produk-produknya Halo Pak Ginargo, gimana sinyalnya dia lah? Hilang. Pak Ginargo, ya sepertinya Pak Ginargo mental. halo. Ya Pak Ginargo, halo Pak Ginargo, Ya, iya Pak. ya, Ya, sudah bisa dimulai lagi ya. Maaf, ya tadi silakan Pak. keputus. Ya. Jadi nanti akad-akadnya juga berbeda ya. Misalnya nanti ada tabungan, nanti bisa pakai akad yang udah robah itu bagi hasil ya kan ya. Nanti juga ada juga yang untuk lembaga-lembaga pemerintahan itu kan biasanya misalnya bank-bank BUMN. Jadi akad gironya itu bukan bukan wadiah itu sendiri ya, tapi bisa juga ada yang mudharabah terutama ya kan ya. Itu bisa juga seperti itu juga ya. Nanti juga ada yang untuk yang sifatnya jasa atau misalnya fee gitu kan. Nanti ada yang misalnya untuk uh, kafalah, ada yang hawalah, ya kan ya, wakalah misal contoh untuk LC, misalnya ada juga untuk SORF, SORF itu apa money changers ya, menukar mata uang ya kan. Nanti ada bank garansi ya kan, bank garansi itu juga bisa diterapkan produk untuk yang syariah juga, LC juga bisa, STB, custodian, agent itu juga menganut apa bisa diterapkan secara syariah itu sendiri ya kan ya. Jadi nanti produk-produk perbankan syariah itu sifatnya itu lebih apa? Lebih banyak gitu ya dibanding dengan yang di kalau di conference. Mungkin next ya Pak ya. Next langsung ke produk pembiayaan syariah ya kan akad tabaru ya kan. Nah, di sini pada prinsipnya nih akad-akadnya baik yang sifatnya untuk pembiayaan
atau penghimpunan dana, ya kan, funding, financing maupun yang sifatnya services, itu akad-akadnya itu dapat dibagi ya. Jadi nanti ada yang sifat, ada yang waat, ada yang namanya akad, ya kan. Nah, nanti apa sih, ya kan? Jadi ada yang sifatnya misalnya tabaru, ada yang tijaroh. Kalau tijaroh itu kebanyakan buat profit apa oriented, ya kan ya. Jadi profit transaction, ya kan ya. Kalau tabaru itu misalnya nanti ada core. Saya bilangnya tadi kalau core itu sendiri pinjam 100 dibalikinnya harus 100 juga gitu kan. Jadi kita tidak boleh menerima uh, tambahan sedikit pun ya kan. Nanti core itu sendiri dipakai untuk apa ya? Misalnya untuk akad untuk take over pembiayaan. Terus nanti ada wadiah. Kalau wadiah itu tadi ya titipan itu berarti ininya cuma sedikit juga ya. Terus nanti yieldnya cuma sedikit. Ada wakalah, misalnya ada LC, ya kan ya. Atau juga bisa wakalah tuh untuk agency, ya kan bisa. Terus nanti ada kafalah, kafalah itu penjaminan. Nanti contohnya bisa LC. Ada wakaf, wakaf itu nanti ada bisa wakaf permanen, ada wakaf temporary. Nah, wakaf temporary itu sendiri uh, sudah dikembangkan gitu kan di bank syariah ya. Nah, contoh-contohnya itu di Singapura sendiri, ya karena nah bank-bank itu ya di sana juga ada konven, tapi dia menerapkan prinsip syariah. Nanti ada wakaf yang temporary, yang sementara itu sendiri dipakai untuk bisnis, ya kan ya. Itu sudah dikembangkan juga ya kan di bank syariah juga ya. Di Indonesia juga dikembangkan itu sudah mulai ya. Walaupun kita jadinya kalah ya dibanding dengan di Malaysia, dibanding dengan yang Singapura itu sudah mereka sudah duluan melaksanakan apa prinsip-prinsip syariahnya ya kan ya. Jadi prinsip-prinsip itu merupakan prinsip-prinsip yang boleh dipakai ya kan ya di lembaga di sana ya kan yang syariah ya kan malah kita malah ketinggalan gitu kan ya. Nanti ada tijaroh. Nah, tijaroh ini sendiri ada yang sifatnya nanti ada natural certainty kontrak, ada juga yang uncertainty kontrak. Apa sih maksudnya? Kalau yang certainty, nah kalau certainty itu misalnya murabahah. Murabahah udah pasti, ada margin ya kan. Marginnya itu tetap. Jadi kalau di konvensional itu sifatnya itu interestnya tuh fixed rate gitu kan ya. Tetap ya kan ya. Tidak boleh berubah sepanjang masa pembiayaan. Itu berlaku untuk misalnya ke Itisna, ke Salam ya kan. Nanti Itisna digunakan banyak untuk yang konstruksi ya kan, untuk properti ya kan ya. Itu banyak ya nanti kayak semacam di misalnya di apa di sarana multigria finansial ya kebetulan saya jadi advisor legal di sana juga ya. Di sana banyak juga yang menggunakan misalnya contohnya pakai Etisna atau misalnya nanti untuk rumah juga bisa juga nanti jual beli bisa pakai IMBT ya kan ijarah mutahiyah bitamlik atau nanti bisa juga pakai IFNZ itu kan bisa maaf misfah bizimah ya kan ya bizimah ya kan ya. Nanti ada juga akad-akad yang mengenai yang uncertainty. Uncertainty itu tergantung dari tingkat misalnya labanya berapa sih, ya kan, revenue-nya berapa sih. Jadi nggak bisa dipastikan. Makanya sifatnya uncertainty. Misalnya nanti ada musyarakah. Musyarakah itu adalah misalnya kongsian modal, ya kan ya antara nasabah dengan bank. Ya kan misalnya bank 30% ya kan ya atau bank misalnya yang besar ya misalnya 70% nasabahnya cuma 30%. Nanti kongsian nanti dibagi hasil. Nah, kalau mudharabah itu bank membiayai 100%. Jadi nasabah cuma 0%. Jadi bagi hasil juga ya kan ya. Nanti ada penetapan nisbahnya. Ada juga misalnya nanti musyarakah mutanakisah itu MMQ. Nah, MMQ itu sendiri itu sekarang banyak digunakan. Itu banyak digunakan untuk misalnya untuk jual beli, apa untuk pengadaan barang, bisa juga untuk refinancing, bisa juga untuk top up, bisa nanti untuk take over, ya kan bisa juga untuk sindikasi, untuk club deal. Nanti kegunaannya ini banyak sekali kan. Nanti ada mudharabah mustarokah. Jadi perkawinan antara mudharabah dengan musyarakah itu nanti di merge ya kan ya. Nah,
menjadi satu akad. Nah, kalau misalnya musyarakah mutanakisah itu sendiri, MMQ, itu merupakan semacam hybrid kontrak. Nah, hybrid kontrak, nanti akad-akad yang hybrid kontrak itu banyak dipakai juga di syariah. Apa-apa aja sih yang digunakan untuk yang di hybrid kontrak, nanti kita akan menerangkan langsung ya. Terus ya next, ya saya cepat aja nih ya, karena waktunya juga agak singkat ya. Terus nanti perbedaan antara tabaru sama tijaroh tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau yang untuk tabaru itu sifatnya hanya tolong menolong, nggak boleh itu apa mengambil keuntungannya itu hanya sekedarnya aja, mungkin cover the cost-nya aja gitu kan ya. Dan kalau akad dan tidak dapat dirubah dari akad tijaroh. Tijaroh itu misalnya contohnya yang bagi hasil. Misalnya yang berat-berat, yang yieldnya berat, ya kan ya. Tidak ada. Jadi tidak dapat diubah menjadi akad tijaroh. Jadi akad tabaru itu tidak boleh dirubah menjadi akad tijaroh. Jadi yang ringan, yang misalnya dikasih cuman hanya yield bagi bank yang ringan, terus tiba-tiba dirubah menjadi yang besar, misalnya dalam rangka restrukturisasi, itu nggak boleh. Tapi sebaliknya kalau misalnya dari yang besar, misalnya dari suku bunga yang besar menjadi suku yang ringan, beban nasabah itu boleh. Nah, seperti di sini ya, di dalam akad tijaroh, jadi akad tijaroh ini dapat dirubah menjadi akad tibaru. Dari yang berat-berat ke yang ringan itu boleh ya kan ya. Nah, itu sebenarnya akad-akad perbankan syariah itu sendiri itu lebih condong untuk melindungi konsumen yaitu kan ya dari misalnya kalau misalnya bank ya kan ya bisa apa bisa sewenang-wenang ya kan ya. Jadi sifatnya kalau saya lebih ini akad-akad perbankan syariah itu lebih lebih fair, lebih banyak menguntungkan ke nasabah ya kan lebih fair ya kan ya. Nah, next ya. Nah, ini sendiri nanti di sini saya menerangkan nanti ada penyimpanan dana tadi sudah diterangkan akad wadiah itu dipakai untuk apa. Kalau yang untuk investasi itu sifatnya itu pakai akad mudharabah. Nanti akad mudharabah itu ada dua, misalnya ada akad mudharabah mutlakoh itu mutlak itu mutlak. Artinya gini ya, misalnya bank nasabah menjadi investor dalam bentuk deposito. Nah, uangnya itu sendiri itu digunakan oleh bank mutlak untuk apa aja, diinvestasikan apa aja itu boleh. Tapi nanti ada juga mudharabah, ya kan? Mudharabah yang mukayadah. Mukayadah itu artinya uh, kalau di konven itu namanya restricted investment account. Jadi account yang terbatas, yang ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu sendiri ditentukan oleh ini ya investor. Nah, itu juga ada banyak nanti akad-akadnya itu termasuk juga nanti kalau misalnya ada yang berminat misalnya mau apa sih mengupas akad mudharabah muqayyadah ya kan ya bisa bisa lain waktu saya akan menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai di sini prinsip-prinsipnya dulu gitu kan ya. Ya next ya. Nah, terus juga ada akad-akad yang tadi ada akad wadiah, ya kan ya, ada tadi yang mudharabah mutlaqah, ada juga tadi yang saya terangkan mudharabah muqayyadah, ya kan, sifatnya itu di sini ada pembatasan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh investor. Misalnya saya investor menanamkan dana, tapi khusus di bidang misalnya di bidang kelapa sawit. Oh ya udah kelapa sawit aja, nggak bisa di uh, bidang yang lainnya, ya kan? Itu contohnya seperti itu kan ya. Ya next gitu Pak ya. Terus nanti pada prinsipnya akad syariah itu sendiri itu dibagi nanti ada yang sifatnya kayak bagi transaksi bagi hasil, ada yang sewa menyewa, misalnya tadi ya IMBT ya ijarah mutahiyyah bitamlik itu sama seperti kayak leasing gitu ya, atau juga IFNZ ya kan tadi ya. Ada yang jual beli ya kan jual beli misalnya murabahah, salam, itisna ya kan. Ada pinjam meminjam itu misalnya bentuknya qard, ada yang sewa menyewa, yang sewa menyewa itu ijaroh, ya kan ya. Ada ijaroh itu sendiri, misalnya ada ijaroh macam-macam nanti ya kalau turunannya itu sendiri ya, kalau ijaroh ya kan bisa diterapkan ya. Nah, terus ya next ya Pak ya.
Terus akad-akadnya ya kan jenis perjanjian kalau yang untuk pembiayaan tadi sudah saya jelaskan misalnya jadi ada akad mudharabah, ada musyarakah, ada musyarakah mutanakisah yang fungsinya banyak gitu ya bisa refinancing, bisa pengadaan barang, bisa juga untuk top up, bisa juga macam-macam ya kan ya di sini untuk take over itu bisa ya. Nanti ada akad ijaroh juga ya kan jadi ada pemindahan hak nanti ijaroh itu misalnya IMBT IMBT itu misalnya sewa tapi di akhir masa kontrak itu sendiri ada opsi pemindahan barang kepemilikannya misalnya bisa dengan jual beli ya kan atau bisa juga dengan cara hibah ya kan ya nah kebanyakan itu kalau di perbankan pakai dengan cara hibah ya kan jadi nanti ada waat ada opsi di akhir masa kontrak itu ada kayak semacam uh, pilihan ini mau sewanya mau di stop atau nanti mau dibeli atau mau dihibahkan. Nah, itu juga bisa digunakan. Terus nanti ada ijarah multi jasa, yaitu pemindahan manfaat atau jasa, yaitu misalnya pembayaran sewa gitu kan ya. Uh, dan bentuk nanti bank itu dapat fee ya kan. Fee itu misalnya ujroh gitu kan ya. Next ya, kita masuk ke akad langsung aja, kita langsung masuk ke akad murabahah. Next, Pak. Nah, akad pembiayaan murabahah itu apa sih? Iya kan ya. Nah, akad pembiayaan murabahah itu untuk pengadaan barang, yaitu untuk jadi akad yang mendasarkan jadi ada harga beli. Jadi di sini, ya kan, di sini transaksinya nanti sebenarnya adalah bukan transaksi kita minjam uang, ya kan ya. Jadi di sini adalah jual beli barang. Kalau misalnya kita beli barang 100, ya kan. Jadi nanti bank itu harus declare gitu kan ya. Oh, untung bank misalnya hanya 10. Jadi 110 itu nanti dibagi jangka waktunya. Dan tidak boleh kita menaikkan yang namanya margin keuntungan. Margin keuntungannya itu tetap. Jadi fixed rate. Jadi sebenarnya bank-bank konvensional itu juga sudah juga menerapkan prinsip-prinsip syariah yang fixed rate ya kan. Misalnya nanti BCA. BCA ada juga yang di konven menerapkan, oh suku bunga untuk rumah 5 tahun pertama adalah 15% fix 5 tahun. Nah itu sebenarnya dia sudah menerapkan prinsip syariah. Kalau yang tidak menerapkan syariah itu suku bunganya tergantung dari suku bunga pasar. Nah itu nggak boleh di syariah karena itu goror gitu kan ya. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu yang untuk masa yang akan datang itu nggak tahu yaitu nggak pasti hutang saya itu berapa bisa aja hutangnya nanti bunganya tahun depan misalnya bisa aja sampai 20%. Nah itu nggak boleh kalau di syariah jadi lebih kalau saya rasa itu lebih fair lebih menguntungkan ke nasabah jadi kita bisa memprediksi cash flow ya kan misalnya dari gaji pegawai oh rata-rata misalnya uh, berapa sih kalau untuk angsuran oh 30% dari uh, gaji yang diterima. Nah, kita juga bisa memprediksi buat pengeluaran kita. Jadi kalau misalnya suku bunganya naik, gitu kan kalau di bank konven itu suku bunganya naik, nah itu lebih bahaya. Apalagi waktu itu pada tahun 98 itu terjadi krisis, itu bunga bank itu sangat tinggi, jadi banyak yang uh, kredit-kredit rumah gitu kan ya banyak yang kolaps itu pada kesian. Tapi kredit-kredit yang di bank syariah itu yang aman-aman aja itu ya pembiayaan karena dia sudah jamin fixed rate selama masa pembiayaan. Nah, next ya Pak. Jadi nanti ketentuan umumnya dia kan ya di perbankan itu ya. Jadi barang yang dibeli itu misalnya tidak boleh merupakan barang yang tidak diharamkan ya kan ya atau juga nanti bisa membiayai sebagian atau seluruhnya. Jadi nanti bisa pakai DP, bisa pakai uang muka. Nanti bank memiliki barang yang diperlukan nasabah. Jadi intinya modelnya gini. Jadi bank misalnya mobil. Bank beli mobil dulu dari dealer, nanti dijual lagi ke nasabah. Bank belinya 100,
untungnya bank 10. Nah, 10 itu harus dideklar, itu harus tahu semuanya. Nanti dibagi 110 itu dibagi jangka waktunya dan angsurannya itu tetap tidak boleh berubah sepanjang masa pembiayaan. Atau juga nanti bank bisa juga memberikan kuasa, ya kan, memberikan kuasa kepada nasabah, ya kan, untuk mencari, membayar atau menerima barang dari supplier atau apabila misalnya bank tidak memiliki barang kan nggak mungkin bank memiliki stok rumah, memiliki stok mobil, ya kan ya, itu nggak mungkin. Tapi nanti caranya dengan adanya pemberian kuasa atau di istilahnya kalau di syariah itu namanya wakalah, ya kan. Ya next ya. Nanti, nah dari next lagi ya Pak ya, nggak apa-apa, biar kita cepat. Nanti prinsip murabahah, nanti prinsip murabahah karena prinsipnya adalah jual beli, jadi nanti bank juga bisa juga memberikan kuasa kepada nasabah untuk menerima, untuk mencari barang, ya kan ya, sesuai dengan selera. Misalnya mobilnya yang warnanya merah, ya udah nanti bank apa bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari mobil di dealer yang warnanya merah, ya kan. Nah, nanti di situ setelah ada deal jualnya berapa, ya next ya Pak ya. Untuk perhitungannya, perhitungannya nanti begini jadinya harga beli beli barangnya berapa sih? Misalnya 100 ya kan ya. Itu harga perolehan. Margin keuntungannya misalnya berapa? Oh 10 ya kan. Harga jualnya berarti 110. Oh uang mukanya berapa? Uang mukanya 5. Nah, berarti dikurang 5. Berarti nanti jumlah kewajiban nasabah itu adalah 105. Nah, 105 ini nanti dibagi selama masa tenor pembiayaan dan angsurannya itu tetap tidak berubah, ya kan ya, tidak berubah sepanjang masa pembiayaan, ya kan ya. Nanti di pengikatan jaminannya, ya kan ya, di misalnya rumah, misalnya di apa ya, di apa SHT atau misalnya di APHT-nya, jumlah kewajibannya itu harus di state adalah 105 bukan 100 gitu kan. Kalau di bank konven mungkin aja di berapa sih pokoknya gitu kan ya, 100 ya kan. Nah, kalau akad-akad jual beli itu kan seperti itu. Kalau akad-akad yang sifatnya bagi hasil, jadi untuk jumlah kewajibannya adalah sebesar jumlah pokoknya. Jadi nanti berbeda dengan yang di apa yang dijual beli gitu ya. Ya, next gitu Pak. Nah, akad mudharabah. Kalau yang akad mudharabah artinya apa sih? Kalau akad mudharabah itu artinya di sini bank melakukan pembiayaan 100%, ya itu kan. Nah, ini risikonya tuh sangat besar. Ini akad yang paling berbahaya di bank syariah karena tidak semua nasabah diberikan pembiayaan mudharabah karena harus benar-benar yang nasabah yang bonafit yang diberikan mudharabah itu sendiri. Jadi bank memberikan 100% ya kan. Jadi modal bank itu 100% yaitu nanti bagi hasil nanti dikuantifikasi dan diproporsional. Jadi kerugian nanti ditanggung sepenuhnya oleh bank. Tapi nanti di akadnya itu harus dijelaskan. Nah, kalau misalnya nanti nasabahnya itu one prestasi atau lalai, maka bisa juga ya kan kerugian itu ditanggung oleh nasabah ya kan ya. Itu jadi pada prinsipnya ditanggung oleh sepenuhnya oleh bank, tapi di dalam itu ada klausula yang menyatakan bahwa kalau ada kelalaian nasabah, ada manajemen itu bisa ditanggung oleh nasabah. Ya kan. Next ya. Terus nanti ada akad musyarakah. Nah, kalau akad musyarakah tadi mudharabah ya, kita ngasih pembiayaan 100%, ya kan ya. Kalau kalau yang untuk ya next ya, untuk yang musyarakah, ya kan next aja Pak. Nah, kalau yang untuk musyarakah itu nanti akad kerjasama antara dua belah pihak. Misalnya nanti di sini ada uh, ya next ya, kita ke skemanya aja biar lebih jelas.
Nah, nanti misalnya gini, bank memberikan dana 70%, nanti nasabah itu memberikan dana 30%, nanti dari hasil musyarakah itu sendiri ada dari project itu sendiri, ya kan ya, ada nanti bagi hasil, ya kan. Nah, bagi hasil itu nanti dituangkan itu kan ya, nanti ada porsi modal nasabah yaitu berapa, porsi modal dari bank itu berapa, dan bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya itu tidak tidak belum tentu sama perbandingannya nanti 70-30. Bisa aja nanti bank hanya misalnya uh, 60, misalnya hanya 35 gitu kan ya. Dan misalnya mudarib atau musyarik itu misalnya bisa juga misalnya lebih besar lagi gitu kan ya. Nah, jadi nggak tergantung dari dana yang disetor ya kan 70-30, nanti nisbah bagi hasil itu sendiri belum tentu sama itu kan. Tapi bisa aja berbeda sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah ya kan. Ya, next ya Pak. Ya, next Pak. Nah, terus selanjutnya nanti akad musyarakah ya sudah saya jelaskan. Jadi prinsipnya yaitu musyarakah ya langsung ke akad yang MMQ, akad MMQ, Pak, ya kan? Jadi nanti di akad MMQ itu merupakan akad turunan dari musyarakah, ya kan ya. Nah, akad turunannya, nah di samping akad musyarakah mutanakisah sendiri itu di samping ada akad musyarakah sebagai akad induknya, ada yang namanya nanti akad ijarah. Jadi misalnya gini, kita beli rumah, ya MMQ contohnya beli rumah, ya kan. Nanti dari rumahnya itu sendiri nanti disewakan, ya kan, beli rumah. Jadi antara bank dengan nasabah ada semacam penyertaan modal, misalnya tadi 70-30. Terus nanti rumahnya itu sendiri, ya kan ya dibelikan rumah, rumahnya itu nanti disewakan ke nasabah. Dari uang sewa itu sendiri, ya kan ya diijarahkan, artinya disewakan kepada nasabah, ya kan untuk mengurangi porsi uh, dari nasabah. Porsi itu sendiri namanya tuh hisoh gitu kan ya. Jadi hisohnya itu sendiri makin berkurang. Misalnya eh, 70, misalnya 30 tadi ya 70-30. Jadi pada bulan kedua nanti porsi bank itu berubah misalnya jadi 60, nasabah menjadi 40. Sampai seterusnya sampai porsi dari bank itu nol ya kan dapat dijarokan. Nah, ini prinsipnya ya kan ya adalah musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah artinya tuh mutanakisah tuh artinya decreasing. Jadi musyarakah dengan pagu menurun ya kalau di bank konven itu pagu menurunnya berapa sih ya kan ya ini lebih eh, lebih banyak ya akad-akad ini nanti lebih banyak digunakan di dalam apa perbankan syariah ya kan. Ya next ya kita lihat ke ininya ya. Terus ya Pak, terus. Nah, di sini akad MMQ itu sendiri berarti nanti ya kan porsi ya kan ya porsinya hisahnya tadi berapa sih 70-30. Nah, 70-30 nanti di sini ya ada nisbahnya itu sendiri ya kan ya belum tentu 70-30. Misalnya nisbah bank bisa aja nanti 80-20 ya kan ya. Nah, dari porsi modal itu sendiri nanti dari hasil sewanya nanti untuk pengurangan porsi atau kisoh dari nasabah ya kan ya nanti nasabah itu makin lama makin berkurang ya kan ya berkurang sehingga menjadi 0% ya kan ya. Nah, ini cocok ya kan akad-akad MMQ itu sendiri nanti bisa juga untuk misalnya top up misalnya kita udah punya pembiayaan ya kan ya. Nah, terus nanti kita mau tambah lagi top up. Nah, bisa juga pakai model pakai MMQ. Refinancing, kita punya rumah
mau disekolahin lagi ya kan ya, bisa menggunakan akad MMQ itu sendiri. Jadi kegunaan akad MMQ itu sendiri adalah lebih fleksibel dibanding dengan akad-akad yang lainnya. Ya, next ya, akad ijarah. Nanti akad ijarah itu akad sewa, yaitu akad sewa. Sewa apa sih? Jadi transaksi sewa menyewa atas suatu barang. Jadi ijarah itu sendiri, misalnya begini ya, bank ya karena bank itu tidak misalnya untuk sewa kapal laut itu kan, misalnya shipping itu kan ya, financing. Ini shipping financing ini juga ya bisa juga diterapkan misalnya pakai ijarah. Bank itu tidak punya kapal. Jadi bank nanti sewa kapal dari perusahaan kapal, nanti bank menyewakan kapal lagi kepada nasabah. Nah, bank tuh dapat apa nanti? Dapat fee, ya kan, dapat ujroh, ya kan ya. Itu nanti namanya adalah ijaroh paralel. Nanti beda dengan ijaroh mutahya bitamlik. Beda dengan nanti ijaroh Mustifah Fizimah itu beda lagi ya kan ya. Dan misalnya kalau IMBT itu barangnya harus sudah ada ya kan ya. Kalau yang untuk FMZ barangnya boleh inden. Nah, contohnya yang inden itu sendiri misalnya nanti cocok untuk bangun konstruksi, untuk cocok untuk uh, apartemen, bangun apartemen, misalnya cocok untuk pembiayaan kelapa sawit, ya itu kan. Nanti cocok gitu kan ya. Semuanya tuh bisa digunakan, yaitu akad-akad secara syariah itu sendiri bisa akad uh, dengan menggunakan akad-akad ijarah. Nah, ijarah itu sendiri itu bisa dipakai nanti di misalnya di kartu kredit syariah, yaitu kan misalnya untuk pembiayaan, misalnya untuk berobat di rumah sakit, itu jasanya apa sih? Jasanya adalah jasa rumah sakit, kita beli oleh bank, terus nanti di bank itu apa nasabah itu mencicil dengan dapat fee ya kan ya, dapat bank nanti akan dapat fee. Nanti di akadnya itu bisa digunakan untuk di misalnya di kartu kredit syariah. Ya, next, Pak. Nah, akad ijaroh ya kan ya next ya kan. Jadi manfaat spesifikasinya manfaat itu harus jelas jumlah dan cara pembayarannya. Ujroh itu fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan. Jadi karena sifatnya dia sewa, ujroh karena ijaroh itu sewa. Jadi bank sewaktu-waktu bisa menaikkan uang sewanya gitu kan ya. Yang namanya sewa, kita sewa rumah, oh nanti 6 bulan lagi sewanya naik ya. Oke, tapi nanti diberitahu nanti ada yang namanya periode periode ijaroh gitu kan ya. Periode untuk penetapan ujrohnya itu misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu harus ditetapkan, harus di state di dalam akad pembiayaan syariah, ya kan. Terus ya next ya Pak ya, yang IMBT. Nah ini tadi saya udah melakukan misalnya contohnya kapal gitu kan ya. Kapal, bank tidak punya kapal, tapi nanti bank menyewakan kapal itu kepada nasabah untuk disewakan lagi. Bank terima apa? Bank nanti terima ujroh atau fee. Nah, itu bisa dipakai. Dan kalau di konvensional ini akad ijaroh ini nggak mungkin bisa dipakai ya kan ya akad sewa. Tapi di bank syariah itu bisa. Jadi lebih space apa scope dari produk-produk perbankan syariah itu sendiri itu lebih luas dibanding dengan yang di konven ya kan ya. Jadi lebih banyak. Ya next ya Pak ya. Jadi nanti ya next ya IMBT sudah saya terangkan ya kan ya tadi ya. Terus next jadi nanti syarat sahnya perikatan ya kan ya. Nah, syarat sahnya perikatan. Nah, kalau di dalam hukum positif kita di konven itu nanti ada misalnya syarat sahnya perjanjian. Perjanjian itu nanti diatur di dalam pasal 13 20 ya. Nanti ada kesepakatan, ada kecakapan para pihak, ada hal tertentu, ada kausa yang halal. Nah, syarat sahnya perikatan atau perjanjian itu juga diterapkan juga di dalam syariah. Contohnya misalnya kesepakatan. Kalau di syariah itu ada namanya nanti adanya ijab kabul itu dituangkan nanti di dalam waat atau akad ya kan ya. Terus nanti ada kecakapan para pihak.
Nah, kecakapan para pihaknya itu sendiri, kalau di konven misalnya, oh dewasa, misalnya 21 tahun ya, kalau yang untuk pembiayaan. Kalau misalnya di syariah, kecakapannya nanti ya di sini ada misalnya murabahah, itu harus ada penjual, harus ada supplier, ya kan ya, harus ada misalnya mudarobah, itu pelakunya harus memiliki kecakapan itu sendiri gitu kan ya. Jadi hal tertentu, misalnya ada hal tertentu, ya kan, misalnya sesuai dengan transaksi soal misalnya jual beli, sewa menyewa memenuhi ketentuan dari KUH Perdata, ya kan, tentang jual beli atau sewa menyewa. Itu kalau di konven. Kalau di syariah nanti di sini ada misalnya ada objeknya, ya kan, transaksinya, misalnya murabah harus memenuhi rukun, harus memenuhi syarat akad murabahah. Nah, kalau rukun itu harus dipenuhi, ya kan. Kalau rukun itu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu langsung batal demi hukum. Kalau syaratnya, ya kan ya, tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Terus ada klausal yang halal, misalnya kalau di hukum positif itu tidak dilarang oleh undang-undang. Kalau di sini sahnya akad itu kan ya. Nah, tidak termasuk transaksi misalnya baik misalnya ketentuan syariah maupun dilarang oleh undang-undang. Misalnya transaksi yang dilarang, misalnya contoh perbankan syariah tidak boleh melakukan usaha di bidang asuransi. Tapi kalau di bidang bank insurance boleh nggak bank insurance? Oh, bank insurance itu boleh, itu sebagai agent, ya kan ya. Jadi nanti bank insurance itu sendiri di syariah itu diperbolehkan, ya kan ya. Langsung ya, next ya. Nah, struktur. Nah, saya menjelaskan mengenai struktur. Struktur perjanjiannya sama sih. Nah, kalau LF itu apa sih? LF itu land facility. Terus ada akad ya, terus ada PKS ya. Jadi perjanjian kerjasama ya kan ya. Terus nanti di dalam struktur perjanjiannya ada apa sih, sama seperti yang perjanjian yang pada umumnya, ada komparisi, ada premis. Komparisi itu misalnya subjek hukumnya siapa, perorangan atau badan hukum, nanti dijelaskan ya kan. Kewenangan bertindaknya berdasarkan anggaran dasar nomor sekian sekian sekian, harus mendapat persetujuan dari komisaris atau harus mendapat persetujuan dari suami atau istri. Nah, kalau premis itu latar belakangnya, mengapa dibuat perjanjian itu sendiri. Nah, kalau batang tubuh itu pasal-pasalnya dan juga ada kolom uh, tanda tangan itu sama ya. Next ya. Nah, terus di dalam klausula-klausula dalam perbankan syariah, nah, nanti ada yang legal clause, misalnya ada condition of precedent, sama seperti juga ya. Ada rep and warrant atau pernyataan dan jaminan, ada debit reckoning. Nah, kalau spesifik syariahnya apa sih? Misalnya nanti spesifik di akad pembiayaan murabahah spesifik sendiri, ya kan? Misalnya murabahah ada komersial clause-nya, harus misalnya menetapkan adanya wakalah ya kan ya, atau pemberian kuasa kepada nasabah untuk mesan beli barang ya kan, untuk menerima barang. Nah, kalau murabahah itu harus ada tanda terima barang ya kan, dia bukan bukan terima, bukan minjam dalam bentuk uang, tapi bentuknya adalah jual beli atau barang. Harus ada ganti rugi atau takwid, ya kan. Harus ada state margin keuntungannya, ya kan. Kalau non mudharabah, ya harus ada nisbah bagi hasil, ada ijaroh, IMBT, misalnya harus ada fee-nya, ada ganti rugi keuntungan bank, harus ada janji untuk mengalihkan atau opsi misalnya hibah dengan jual beli misalnya yang di dalam IMBT ya kan, itu harus juga diterangkan. Nah, nanti di dalam syariah itu ada yang namanya wa'ad ya kan. Apa sih yang namanya wa'ad? Nah, ya next ya Pak ya. Nah, wa'ad itu sendiri nanti di sini ada yang namanya wa'ad, yang ada yang namanya akad. Kalau wa'ad itu adalah kayak misalnya contohnya itu MOU. Nah, wa'ad itu semacam MOU. Jadi hanya mengikat salah satu pihak, tidak dirinci ya kan. Jadi belum ada kewajiban. Nah, contohnya misalnya penetapan plafon ya kan. Nanti MOU ya kan ya. Itu perjanjian lain facility itu waat ya kan. Kalau akad itu tadi yang saya terangkan. Jadi ada akad mudaroba, ada musyarakah, ada IMBT, EFMZ, ada akad wakalah, kafalah ya kan. Nah, hawalah ada. Nah, itu diterapkan nanti hak dan kewajibannya udah rinci ya kan, secara spesifik ya kan ya. Nanti
Nah, contoh penerapannya nanti di dalam akad. Nanti ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu sendiri nanti bisa dalam bentuk misalnya channeling, bisa dalam bentuk executing, bisa dalam bentuk servicing yang baru gitu ya, bisa dalam bentuk misalnya inti plasma, ya kan, atau misalnya nanti channeling untuk dengan perusahaan misalnya untuk pembiayaan motor atau pembiayaan dengan apa kendaraan ya kan ya mobil itu bisa dilakukan dengan menggunakan akad-akad atau misalnya nanti ada joint financing ya kan joint financing itu pembiayaan bersama itu contohnya juga bisa ya karena bisa channeling bisa joint financing atau bisa servicing itu bisa dipakai semuanya ya kan ya. Next ya Pak ya. Nah, nanti penerapan akad saya ajukan ya. Jadi waat dipakai untuk pembelian line facility. Line facility itu kalau yang di konven itu namanya tuh perjanjian master plafon. Jadi isinya pagunya berapa sih? Nanti ada agunannya berapa? Pagunya digunakan untuk apa sendiri ya. Misalnya untuk cash loan berapa, untuk non cash loan berapa, nanti dipakai di sana itu. Itu dinamakan di perjanjian line facility. Kalau di syariah itu namanya waat ya kan. Terus nanti setiap penarikan line facility itu dituangkan dalam bentuk akad ya kan ya. Jadi line facility tidak bisa langsung ditarik, harus diturunin lagi dalam bentuk akad ya kan. Nanti pembiayaan dalam bentuk penerusan, channeling, kemitraan, atau joint financing. Nah, joint financing itu pakai akadnya apa sih? Joint financing pakai akadnya nanti pakai akad musyarakah. Kalau channeling pakai akadnya apa sih? Nanti dia pakai akadnya wakalah. Kalau servicing pakai akadnya apa sih? Nanti dia pakai akad wakalah. Jadi nanti semua bentuk yang di konven itu penerapannya secara syariah itu udah ada ya kan ya. Jadi lebih lebih apa spesifik lagi gitu kan ya. Ya next. Skema hubungan pembiayaan nanti di sini ya saya sudah terangkan tadi ya. Jadi akad pembiayaan, jadi ada aspek hukum pembiayaan, nah, perikatan. Nah, perikatannya kalau syariah itu ada perjanjian land facility, ya kan? Kalau di konven itu perjanjian master plafon, ada PKS, itu misalnya contohnya nanti channeling, ada kemitraan, ya kan tadi saya kan. Kalau hukum jaminan itu mengalir ke hukum positif. Jadi kita sama seperti yang di konven, nggak ada bedanya. Nah, untuk penyelesaian sengketa kalau syariah itu melalui pengadilan agama, ya kan ya. Kalau dulu masih boleh pengadilan negeri, tapi sekarang sudah harus ke pengadilan agama karena ada kompetensi absolut nanti ada di keputusan di Mahkamah Konstitusi ya kan ya. Jadi penjelasan pasal 55 ya kan ya dari Undang-Undang Perbankan Syariah itu nanti penerapannya di sana gitu kan. Ya, next. Nah, ini contoh struktur dokumen pembiayaan, ya kan? Nanti kalau di misalnya di bank-bank umum syariah atau di bank konven lah, misalnya contohnya di BNI, di BRI, di Bank Mandiri itu ada kalau misalnya di Bank Mandiri itu syarat umum kredit atau misalnya yang di swasta ada misalnya di Sembiniaga, Danamon ada syarat umum kredit. Nah, syarat umum kredit itu nanti syarat umum pembiayaan juga dalam bentuk SUP, terus nanti penurunannya lagi nanti diturunkan dalam akad uh, line facility ya line facility itu perjanjian master plafon terus nanti dari line facility itu ditentukan oleh akad pembiayaan di line facility nanti itu diterapkan berapa sih porsi misalnya untuk cash loan-nya berapa, non cash loan-nya berapa. Kalau cash loan-nya misalnya akad apa murabahah, musyarakah, ya kan, ada IMBT, ya kan, IFNZ. Kalau yang non cash loan apa sih? Misalnya nanti ada bank garansi, ya kan, ada standby LC, ya kan ya. Nah, itu masuk ke sana. Nah, ini contoh-contohnya ini. Nah, contoh akad digital juga di bank syariah juga ada. Misalnya pay letter. Nah, pay letter secara syariah bisa pakai apa sih? Akad apa aja sih? Nanti bisa pakai akad hawalah atau kafalah, cicil emas. Nah, kita beli emas ya kan ya. Beli emas. Nah, ini cocok nih yang harga pas lagi zaman sekarang ini kalau bisa mau cicil emas nih. Beli emas ya kan ya.
nanti dicicil pakai akadnya apa sih? Akadnya murabahah. Nah, itu cocok ya kan ya. Harga emas kan naik terus ya kan. Emas kan sebagai apa sih dia merupakan hedging ya. Hedging untuk mengcover inflasi. Nah, ini cocok nih sebenarnya nih untuk ini. Ada juga nanti top up gadai emas. Nah, bisa juga ya kan. Kita gadai punya emas ya kan kita gadain terus kita top up juga. Nah, ada juga nanti mitra guna ya kan misalnya pakai MMQ misalnya pakai MMQ yang sifat misalnya untuk refinancing ya kan ya nanti berdasarkan misalnya payroll ya kan payroll di bank ya kan ya terus nanti aset MMQ itu sendiri tapi aset MMQ asetnya itu sendiri harus punya nasabah atau pasangannya nggak boleh punya orang lain ya kan ya. Nah, kalau mitra guna itu bisa digunakan semacam untuk disekolahin lagi lah untuk refinancing ya kan pakai akad MMQ. Nah, next contohnya lagi ya kan nanti di sini ada pembiayaan auto yaitu kan bisa pakai murabaha, bisa nanti ada pakai PKS joint financing ya kan bisa juga pakai akad PKS channeling ya kan ya bisa pakai pembiayaan auto bisa pakai akadnya servicing bisa juga atau misalnya rekening emas misalnya nanti di situ kayak semacam BAI ya kan ya jadi ada nanti ditetapkan ada biaya administrasi untuk biaya sewa tahunan ya kan ada biaya bisa juga beli jual transfer dan tarik fisik emas nah jadi kita nabung tapi dalam bentuk emas. Nah, ini kan lebih bagus kan, lebih canggih lagi kan. Nah, itu lebih berguna lagi nih. Nanti kita bisa kalau mau tarik fisiknya emas, oh bisa ditarik fisiknya emas. Tapi nanti emasnya mau ditaruh lagi, ya kan ada biaya administrasi tahunan disimpan di bank. Oh, bisa disimpan di bank. Nah, ini adalah contoh rekening emas ya kan. Nah, next nanti di sini ya kan ya untuk penyelesaian untuk misalnya kalau ada sengketa kalau yang untuk di syariah itu biasanya kita memakai pengadilan agama ya kan ya. Kita udah nggak bisa lagi pengadilan negeri karena ada putusan Mahkamah Konstitusi ya kan penjelasan pasal 5. Jadi kompetensi absolutnya itu sudah ada di pengadilan agama. Kalau atau bisa juga melalui Basarnas atau misalnya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ya kan di LAPS ya kan ya. Nah, ini contoh-contoh yang apa kalau yang untuk syariah itu bagaimana. Nah, peranan notarisnya. Nah, sekarang peranan notaris itu sendiri itu berbeda ya kan ya. Nah, sebentar lagi ya, sebentar ya. Jadi saya bilang ya untuk pengadilan agama uh, ya next Pak, next. Nah, pengadilan agama nanti di sini pengadilan itu agama itu nanti berwenang ya berwenang untuk mengadili ya kan ya sengketa-sengketa termasuk buat eksekusi jaminan sudah bisa dilakukan oleh pengadilan agama. Nah, untuk peranan notaris, nah ini agak berbeda dengan yang di konven. Kalau di konven itu harus saksinya itu harus misalnya saksi berapa dua orang. Tapi kalau di syariah itu harus dua orang laki-laki. Nah, kalau mau perempuan boleh ya kan ya. Kalau mau perempuan semua berarti harus ada empat orang perempuan karena perbandingan laki-laki dan perempuan kalau saksi satu orang laki-laki itu sama dengan dua orang perempuan. Nah, di situ ya. Jadi kalau untuk syariah itu sebaiknya harus ada saksi. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada one prestasi, jadi kita sudah bisa dilihat di sini ya peranan notarisnya seperti apa. Jadi yang membedakan antara konven dan syariah. Nah, terus next ya peranan notaris. Dan terakhir ya, peranan notaris itu nanti dalam bentuknya bentuk perjanjian ada tertulis itu kan bisa juga bentuk perjanjiannya walaupun secara syariah bisa secara lisan, tapi nanti kalau untuk beban pembuktiannya itu agak susah. Terutama misalnya kalau sindikasi itu kan agak banyak gitu ya klausula-klausula akadnya ya kan ya. Nah, notaris itu fungsinya nanti lebih lebih penting gitu kan ya.
Jadi fungsi akta nanti itu supaya lebih menguatkan kesaksian nanti untuk pembuktian. Jadi supaya tidak meragukan, nanti kita memakai akad yang otentik ya kan. Walaupun nanti juga ada juga yang di apa syariah juga yang ada yang akad di bawah tangan ya kan ya. Atau ada bar marking, ada yang legalisasi dan juga ada yang notaral. Itu tergantung dari kebijakan perbankan. Ya. Mudah-mudahan penjelasannya udah selesai. Mungkin ada sesi apa tanya jawab. Mungkin bisa di lead sama host atau moderatornya. Nanti saya akan menjawab pertanyaannya satu persatu gitu ya.